olahraga banyak macamnya ya, mulai dari jogging, bersepeda, berenang, atau bahkan nge-gym, angkat beban dengan jumlah repetisi dan juga set tertentu. Tujuannya sebenarnya sama, yaitu adalah menjaga kesehatan tubuh biar tetap sehat dan bugar. Nah, biasanya pegiat olahraga seperti saya kayak gini nih, menambahkan konsumsi whey protein untuk menunjang performa latihan, dan bonusnya katanya bisa membentuk tubuh biar makin atletis. Biar makin sayang nggak tuh? Tapi dari penggunaan whey protein, ada dampaknya nggak ya buat kesehatan? Yuk kita cari tahu. Saya minjem dulu ya. Ya, whey protein atau susu protein mungkin sudah tak asing bagi sebagian masyarakat yang gemar berolahraga. Suplemen pangan olahan yang mengandung protein tinggi ini biasa dinikmati sebelum atau seusai berolahraga karena dipercaya dapat menambah massa otot dan menunjang performa saat olahraga. Salah satu penggemar olahraga yang rutin mengkonsumsi whey protein adalah Desmond. Ia rutin berolahraga seminggu 6 kali dan memilih angkat beban di pusat kebugaran atau fitness center serta menambahkan konsumsi susu whey protein. Tak heran badannya terlihat bugar ya. Selain untuk menjaga kesehatan, hal ini juga untuk menunjang pekerjaannya sebagai personal trainer. Desmond mengaku sudah mengonsumsi berbagai suplemen kesehatan, salah satunya whey protein dalam 19 tahun terakhir dan mendapatkan manfaatnya. Pertama tujuannya ialah untuk mencukupi kebutuhan harian protein kita. Karena pada dasarnya protein itu merupakan makanan penting untuk tubuh. Karena fungsinya selain untuk membentuk otot seperti yang saya lakukan, itu juga untuk memperkuat tulang, gigi, kulit juga bagus. Jadi sangat banyak manfaatnya. Berpengaruh sekali. Pertama, karena saya ini seorang PT. Sebagai contoh, role model buat si klien. Kan nggak lucu kalau PT-nya nggak pakai suplemen dan badannya nggak atletis dengan nggak bugar, ya gimana mau jadi contoh. Jika Desmond mendapatkan manfaat dari konsumsi whey protein, berbeda dengan Natasha. Ia sempat mencoba whey protein, namun ternyata tidak cocok dengan kondisi pencernaannya. Dulu sebelum saya hamil anak kedua, saya pernah nyobain untuk susu protein ya. Saya cobain itu kurang lebih kayak seminggu sampai 2 minggu. Cuma setelah saya konsumsi, kok kurang cocok ya di pencernaan saya gitu loh. Jadi akhirnya saya memilih untuk konsumsi kebutuhan protein saya itu dengan real food, yaitu which is saya timbang, saya punya protein, karbonnya saya timbang, sayur-sayurannya, dan buah-buahan. Jadi saya rasa saya coba untuk fokus dulu ke real food daripada dengan bantuan susu protein. Seperti itu. Wah, ternyata ada dampaknya ya bagi sebagian orang. Menurut dokter gizi Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk Jakarta, whey protein dapat dikonsumsi sebagai pengganti makanan, terutama yang sedang menjalankan diet, namun harus disesuaikan dengan takaran kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuh seseorang agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, dampaknya pasti dampak baik seharusnya, dengan catatan ini penggunaannya sesuai dengan dosis yang dibutuhkan oleh setiap tubuh. Otomatis setiap tubuh ini berbeda-beda kebutuhannya. Lalu dampak berikutnya yang dikhawatirkan adalah efek samping. Mulai dari mungkin alergi terhadap susu yang dibawa gitu ya, campuran dengan whey protein ini, kemudian lagi mungkin berupa intoleransi yang muncul bisa berupa kembung, sampai bisa menyebabkan diare atau nyeri pada perut. Efek berikutnya, bila pemakaiannya tidak terkendali, kemudian disertai dengan konsumsi sejumlah protein dari bahan makanan lain dalam jumlah yang besar, pasti dengan maksud tujuannya untuk baik gitu ya, untuk membentuk otot. Namun kemudian pemakaiannya tidak terkendali dan tidak disertai dengan pemeriksaan kesehatan yang sesuai, bisa saja mengorbankan fungsi tubuh yang lain, terutama adalah fungsi filter, dalam hal ini adalah ginjal. Dr. Maria menambahkan, whey protein memang terdiri atas berbagai campuran olahan pangan yang kaya akan protein. Sehingga ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan mengonsumsi susu whey protein. Pertama, pilih jenis whey protein yang tepat. Ada 3 nih, yaitu concentrate, di mana terkandung 70 hingga 80% protein dan mudah dicerna.
Selanjutnya, ada isolate yang kandungan proteinnya 90%, lebih rendah lemak dan laktosa. Lalu ada hydrolysate, jenis whey protein yang mudah dicerna karena mengalami proses hidrolisis dan cocok bagi yang punya masalah pencernaan. Kedua, perhatikan kandungan nutrisi. Pastikan ada kandungan asam amino esensial yang dapat membantu pemulihan otot. Perhatikan juga nilai lemak, karbohidrat, laktosa, kalori per serving, kandungan gula dan natriumnya. Hindari produk yang menggunakan bahan yang tidak diperlukan, seperti pengawet atau pemanis buatan. Pastikan yang alami saja ya, misal sebagai bahan pemanis menggunakan stevia. Ketiga, pastikan merek sudah teruji dan tersertifikasi baik halal maupun BPOM. Dan keempat, pertimbangkan harga. Biasanya ada harga, ada kualitas. Jangan tergiur dengan harga murah, namun kualitas abal-abal yang endingnya justru berdampak buruk bagi kesehatan tubuh Anda. Di sisi lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyatakan bahwa produsen whey protein harus bertanggung jawab mengenai kandungan isi produknya. Antara isi produk dan label kandungan gizi pada kemasan harus tepat dan sesuai, tidak dilebihkan maupun dikurangi. BPOM telah mengatur regulasi yang jelas terkait peredaran whey protein di masyarakat beserta sanksi yang diberikan bagi produsen whey protein nakal. Di mana sesuai dengan pasal 71 ayat 1 peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan badan ini dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan produksi dan atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, hingga pencabutan izin. Nah, oleh karena itu, Anda sebagai konsumen whey protein harus lebih jeli, cermat, dan berhati-hati dalam memilih whey protein yang Anda konsumsi. You are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Istilah ini seolah jadi alarm pengingat bagi kita semua bahwa apa yang kita konsumsi sebagai makanan akan sangat mempengaruhi fisik, kesehatan, dan perilaku kita. Habis nge-gym, minum air dingin dicampur sama whey protein rasanya benar-benar seger dan recharge banget. Sebenarnya mau minum whey protein sah-sah saja ya, asal sesuai dengan takaran, tidak berlebihan. Sekarang pilihannya kembali lagi ke Anda, mau minum whey protein atau konsumsi makanan yang kaya akan protein. Freddy Cahya, Sony Sulistiono, Jakarta.